sukses ada pada diri Anda, bukan ada di orang lain. Yang penting jangan fokus pada masalah. Kunci rezeki itu ada di sedekah. Sedekah yang banyak. Pokoknya di sedekah, yang Ramadan jam sedekah. Siap jadi pengusaha? Siap sukses? Siap gagal? Oke teman-teman, jadi ada beberapa nanti yang teman-teman yang siap dimodelin, gak apa-apa. Nanti sudah dari ini kalau misalkan malu-malu hubungi saya atau hubungi langsung Mas Eko, rumpuk-rumpuk siapa yang misalkan mau berpikir besar, hasilnya juga akan besar. Think big, get big gitu kan. Jadi kalau misalkan sudah berpikir besar, hasilnya juga pasti akan besar. Pasca dari ini mungkin berkerbuk, ayo kalau misalkan kita bikin PT ini, kebetulan ada peluang ini, saya kembangkan. Jadi tinggal koordinasi dibantu sama fakultas, habis itu koordinasi, nanti tinggal kerjasama aja. Nanti Mas Sumbaidi yang akan mementorin kalian semua. Tinggal satu gitu kan, Anda punya impian, Anda punya harapan, dan Anda benar-benar mau bikin sukses seperti halnya Mas Sumbaidi. Oke teman-teman sekalian yang mau tanya silakan, mumpung masih ada waktu. Perkenalkan, nama saya Mara. Pertanyaan saya mungkin bisa langsung ke depan ya Pak. Setiap usaha atau segala halnya pasti kita punya target, punya susunan masa depan. Ya. Saat di situ kita mengesampingkan tuntutan-tuntutan yang terjadi pada diri kita. Semisal kita bangun usaha nih, saya pernah pengalaman juga bergabung dengan beberapa usaha, mengajukan investor atau ingin memiliki investor di tambak udang itu kita ditolak gitu. Mungkin ada yang salah dari company proposalnya atau dari susunan perencanaan bisnis yang akan dibangun. Di situ secara tidak langsung kita memiliki anggaran, pendapatan, laba dan lain sebagainya sudah difikirkan. Saat itu dipatahkan, bagaimana kita bisa menyusun atau bisa, oh kita ambil konsep yang ini, oh kita bisa bangun hal lain. Bagaimana kita bisa meneguhkan atau menguatkan diri kita untuk, oh enggak kok kita bisa, bagaimana gitu. Mungkin ada usaha-usaha yang seharusnya kita lakukan untuk memotivasi diri kita sendiri. Oke, yang pertama, produknya sampean sudah terbiasa dijual dan itu bukan produk pilihan dan tidak ada kelebihan dari yang produk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, susunan proposal itu disebabkan karena tim sampean. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang komandannya ini siapa? Dan track dari transaksinya gimana? Karena seorang investor dia ngitung-ngitung tuh. Saya punya beberapa lah, saya tidak mau ceritakan. Begitu saya mengeluarkan uang 1 miliar, saya udah bilang sama istri, yang 3 tahun lagi gini. Jadi harus detail, orangnya siapa, di belakang sampean siapa itu harus. Ada enggak toko di masyarakat sekeliling sampean itu dibawa? Ya bukan dibawa ke tempelkan di strukturnya itu. Dan pengajuannya apakah berbentuk koperasi atau PT atau perorangan? Perorangan berat. Karena tidak ada payung hukumnya. Harus ada payung hukumnya. Oke, bisa menjawab? Ya, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini ada 2 poin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baisumi. Dari Sanalawak Baru Pamekasan. Sama Pak, salam ya. Oh, sama Bapak ini. Sebetulnya ini ada 2 poin penting. Yang pertama lebih enak terhadap masukan gitu. Dan yang kedua itu pertanyaan. Artinya kita masuk di pembahasan yang poin pertama itu pembahasan tentang yudisium. Tentunya dari fakultas ataupun dari pihak-pihak yang terkait yang berada di fakultas ekonomi. Tentunya kita bagaimana kemudian bisa mengarahkan semua mahasiswa yang akan menjadi alumni Universitas Madura. Itu yang pertama. Itu masukan. Apakah kita setelah lulus dari Unira khususnya kita harus dituntut untuk selalu menjadi
entrepreneur, selalu menjadi pengusaha, tidak kan? Tentunya kita juga punya tujuan yang berbeda, entah itu mau melanjut, mau nikah dan lain semacamnya. Itu masukan mungkin alangkah lebih baiknya dari pihak fakultas itu mengarahkan teman-teman itu nantinya mau dikemanakan, apa mau usaha, mau ini, mau dan semacamnya. Saya ingin menanyakan seperti ini, Pak. Ketika kita masuk di perekonomian lah misalkan, ketika kita dituntut untuk bekerja, untuk menjadi pengusaha, terkadang kita selalu memikirkan uang dan uang. Tentunya seperti itu. Ketika kita kembali ke pembahasan yang tadi, tentunya modal awal itu bukan lantas pas uang terus gitu kan, bukan. Cuma ketika karena saya orang lapangan, Pak, ketika kita masuk di lapangan tentunya kita itu tanpa uang tidak akan bisa seperti itu kan. Oke lah, kita punya konsep jernih, kita punya konsep yang matang. Cuman kalau tidak ada uang tidak bisa, karena semuanya itu butuh uang. Kembali ke yang tadi, dan tanpa uang tidak akan bisa apa-apa seperti itu, Pak. Mungkin bisa disempurnakan. Gini Mas, kalau soal fakultas, kalau menurut saya tidak kuliah di Unira, tapi itu kan sifatnya menuntut. Kalau menurut saya gini, sampean pegang HP tak? Laptop, punya motor, punya kan? Jepang itu membuat sistem. Sampean HP saya dengan HP saya sama. Kalau sampean tekan WhatsApp, keluar WhatsApp. Tekan SMS, keluar SMS. Artinya sama. Jadi si pembuat sistem hanya menginstal sistem agar terjadi kesamaan bahasa. Sama, kampus juga sama. Kampus membekali Anda agar sampean punya bekal yang sama. Contoh, sekarang sampean diajari misalkan di ekonomi cara masak kue. Saya rasa dengan pemasak kue yang lain tidak jauh beda, pasti pakai tepung, pakai air. Jadi kalau menurut saya tidak perlu menuntut fakultasnya, karena setelah sampean dari bayi itu tidak bisa lah aja lorong ke tabrak motor. Tapi kenapa kok setelah tua sampean bisa? Jadi harus punya pikiran dan impian, itu satu. Nah yang kedua terkait dengan apa kok tadi? Nggak punya modal. Sederhana Mas. Sekarang kendalanya apa? Apa sampean? Yang sampean kan orang lapangan, kendalanya apa? Iya, mau jualan apa? Gigi. Saya berdoa, mohon maaf, saya berdoa, saya adalah ahli gigi. Saya buka di Bandung 4 bulan, alhamdulillah 4 bulan hanya dapat 25.000. Hampir mati di sana. Akhirnya saya jual diri ke Malaysia, saya ngaku dokter Mas. Gratis kalau saya ini jual gigi tidak ada di dunia ini. Cabut satu gratis satu. Wah, jadi murah kan? Jadi cabut satu langsung 2 Mas. Mas, kalau dental itu saya rasa tidak ada masalah karena modalnya gigi itu paling murah. Benar nggak? Satu papan cuma 13.000, benar kan? Dijual di sana udah sekian. Oke, sekarang Mas, saya akan membuktikan sampean butuh modal berapa dan kapan bisa kembalikan ke saya. Saya modalin. Saya anggarkan itu mungkin 300 juta. Oke, sekarang saya tanya, kalau saya berikan 300 juta, break even point-nya berapa tahun? Iya, membalikan ke saya berapa? Saya keluarkan modalnya 300. Saya membuktikan 10 juta saya hanya konsep Mas. Konsep, saya hanya berkonsep ini 280 juta penduduk Indonesia. Jika dilayani saya hanya 5%, akan ketemu 14 juta. Pelayanan apa yang akan saya ciptakan? Minimarket, sisi mana? Kalau 14 juta itu belajar saya minimal 20.000 saja, omset saya per hari 280 miliar. Sebulan 8,4 triliun. Penghasilannya ketemu 840 miliar. So dari mana modalnya? Hanya modal 10 juta. Alhamdulillah Mas investor bukan beli sahamnya, beli saya. Bulan kemarin saya dapat 9,8 miliar sebulan. Tolong, kalau Anda mau sukses Anda harus jemput bola. Dan Anda harus punya mentor, Anda harus punya guru. Saya tidak punya guru, guru saya hanya buku impian saya. Buku impian saya. Dan Anda yang paling sulit hari ini adalah Anda sulit memulai. Mulai saja, jangan takut salah. Orang yang takut gagal, saya yakin pasti gagal. Orang yang takut miskin, saya yakin pasti miskin. Orang yang tidak takut gagal, pasti tidak gagal. Saya adalah buktinya, saya tidak pernah takut gagal. Orang selalu bilang, saya pernah diunjuk rasa loh sama mertua, om itu.
Karena saya mau pakai kantor dikirain mau dijual ke bank karena ada orang pakai seragam. Maklum lah orang desa datang seragam itu dikirain orang bank. Tapi saya tetap maju. Ya, tetap maju. Jadi Anda harus berani memulai. Jangan takut gagal. Itu kuncinya. Dan kunci rezeki itu ada di sedekah. Sedekah yang banyak. Pokoknya nanti sedekah, yang ramah jam sedekah. Andi sedekah, jangan nunggu punya ya. Saya selalu bilang ke istri saya, Eko kamu jangan nunggu sugih mau sedekah. Alhamdulillah saya setiap tahun itu membangun 2 rumah anak yatim. Dan yang terakhir ini, tahun ini saya akan berikan rumah kepada anaknya almarhum Wakil Bupati Pamekasan. Insyaallah tahun ini. Ya, jadi kalau Anda mau mulai usaha apapun, saya buka pintu kantor saya, sampai datang, saya akan beritahu caranya. Mau mulai dari mana, mau seperti apa, boleh datang. Tapi jangan datang buat celurit ya. Ya, oke, saya rasa saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Ghazali telah mengundang saya. Pastinya saya pagi ini sudah belajar banyak. Dan kepada Bapak Dekan dan mantan dan Bu dosen dan adik-adik semuanya, sukses ada pada diri Anda. Sukses ada pada diri Anda, bukan ada di orang lain. Yang penting jangan fokus pada masalah. Oke ya, boleh ya. Kalau ketemu saya di luar, tolong tepuk saya ya, tepuk saya. Saya kadang lupa nama, lupa wajah, tapi anak istri saya tidak lupakan. Ya, oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Yang buruk datangnya dari saya, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Subaidi. Mungkin selanjutnya ada closing statement yang akan disampaikan Bu Rasul. Terima kasih waktu dan tempat. Siap. Oke, saya cuma agak sedikit hampa hari ini. Saya sudah siapkan uang untuk kuis. Saya mau, ada nggak yang mau jawab kuis? Hadiahnya 100.000. Ada. Oke, Mas. Tolong jawab, saya kasih 100.000 ya. Jawabannya sederhana, Mas. Mas, siapa nama Bupati Pamekasan sekarang? Namanya saja. 1. Badrut Tamam. Oke, salah. Badrut Tamam SPSI. Ah, nomor 100. Baru benar. Wah, Ya, makasih ya. dereng ben malang nang soal uat. Tolong jawab ya. Saya kasih hanya ini 200.000. Ini 200.000. Berapa jumlah kecamatan yang ada di Pamekasan? Saya kasih dosen ya. Berdua ya. Berdua ya. Terima kasih. Nah, sekarang masih ada lagi 300.000. Ini pertanyaannya sangat sederhana. Siapa yang mau jawab? Oh, gagal tadi. Oke, sekarang saya tanya lagi, tolong angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Ayo Mas, itu yang tadi dental tuh, yuk. Gigi manusia ada berapa jumlahnya? Hah? Atas bawah? Atas bawah? 1, sampai 5, 2, 3. Hitung. 5. Siapa yang mau jawab? Udah kamu ketemu saya di kantor ya. Oke, siapa yang mau jawab ini? Sangat mudah dan sederhana. Ibu dosen nggak perlu ya. Siapa yang mau jawab? Tolong angkat tangan. Terima kasih ya. Mas, tolong jawab dengan singkat. Siapa Presiden Indonesia yang pertama? Pak Soekarno. Gimana? Soekarno. Oh, ini dosennya yang bisikin. Jadi gagal saya berikan. Ya udah, tak kasih. Oke. Siapa yang mau jawab? Itu maksudnya. Mas, saya siap. Mas, siapa nama Presiden Indonesia sekarang? Saya kasih nama. Vladimir Putin. Siapa yang mau jawab? Saya mau cewek nih, enggak mau yang cowok. Enggak, saya mau yang cewek mahasiswa. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini.
Dek, ini yang terakhir ya. Saya tanya. Tadi slogan apa yang saya berikan? Pemuda kaya raya tanpa Dompet. Tanpa Pemuda dompet. kaya raya